Kiprah Arya Penangsang. Oleh Damar Shashanka. Bagian 1A. Pemerintahan Demak Bintara semenjak dipegang oleh Sultan Trenggana mulai pada tahun 1521 Masehi, terus-menerus harus melakukan aksi militer demi untuk mempertahankan eksistensi Kesultanan Islam Jawa sekaligus untuk kembali memasukkan wilayah-wilayah bekas Kerajaan Majapahit di seluruh Jawa. Pada masa awal Sultan Trenggana diangkat sebagai Sultan ketiga Demak Bintara, garis politik fleksibel model Islam Abangan menjadi pilihan Sultan Trenggana. Namun menjelang pertengahan tampuk pemerintahannya, terpicu melihat keberhasilan Kesultanan Cirebon mampu menghancurkan Pajajaran dengan bantuan militer Demak Bintara, pandangan politik Sultan Trenggana berubah haluan. Kemenangan Cirebon atas sokongan militer Demak membuat Sultan Trenggana menjadi yakin akan kekuatan angkatan bersenjatanya. Maka berturut-turut, Demak mengadakan agresi militer ke Jawa bagian timur di mana sisa-sisa bangsawan Majapahit masih punya daerah kekuasaan dan mendominasi di sana. Satu demi satu, daerah-daerah di wilayah Jawa bagian timur ditundukkan dengan kekuatan bersenjata. Kekuasaan Demak Bintara semakin melebar dan meluas ke arah timur Pulau Jawa. Semenjak tahun 1527, peperangan demi peperangan terus terjadi. Hingga pada tahun 1546, ketika Sultan Trenggana memimpin sendiri peperangan di wilayah Panarukan, sekarang masuk wilayah Situbondo, Jawa Timur, Sultan Trenggana tewas. Kabar kematian Sultan Trenggana mengguncangkan ibu kota Demak. Agresi militer YG bertujuan untuk menguasai wilayah Panarukan dan selanjutnya Banyuwangi, gagal. Konon menurut cerita tutur, kematian Sultan Trenggana tidak terjadi di medan laga. Namun terjadi dikala Sultan Trenggana tengah menerima delegasi para bangsawan dari daerah taklukan baru. Konon ketika pertemuan terjadi, Sultan Trenggana menyuruh salah seorang bangsawan mengambilkan bahan-bahan untuk mengunyah sirih yang terletak tak jauh di meja perjamuan. Karuan, bangsawan Jawa Timur yang disuruh merasa tersinggung. Walaupun daerah kekuasaannya telah mengakui kalah dan tunduk kepada Demak, namun tidak seharusnya Sultan memerintah dia mengambilkan bahan-bahan untuk mengunyah sirih. Bagaimanapun juga, dia tetap seorang bangsawan. Masih banyak abdi dalam atau pelayan Sultan yang bisa disuruh untuk itu. Tapi dengan berpura-pura memenuhi permintaan Sultan, bangsawan ini mendekati tempat duduk Sultan. Begitu sudah dekat, diunusnya keris dan ditusukkannya ke tubuh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana tewas seketika di tempat perjamuan. Dan bangsawan yang nekat membunuh Sultan Trenggana berikut delegasinya, mendapat hukuman setimpal, penggal kepala. Kabar tewasnya Sultan Trenggana di Panarukan mengguncangkan Demak Bintara. Jenazah Sultan Trenggana setelah diberi rempah-rempah agar tidak cepat membusuk, dibawa pulang ke ibu kota Demak melalui jalur laut. Demak Bintara berkabung. Tak kurang, seluruh putra laki-laki Raden Patah, mulai yang sulung Adipati Yunus atau Pangeran Sabranglor, lantas Pangeran Suryawiyata atau Pangeran Sekar Sedalepen, dan kini Pangeran Trenggana atau Sultan Trenggana, semua meninggal karena terbunuh. Kasakusuk beredar di tengah masyarakat Jawa, bahwa Trah Demak memang tengah mendapat kutukan dari para leluhur tanah Jawa. Dengan wafatnya Sultan Trenggana, maka secepatnya diangkatlah penggantinya. Dan putra sulung Sultan Trenggana, yaitu Pangeran Prawata atau Sunan Prawata, terpilih. Dia dikukuhkan sebagai Sultan Shah Alam Akbar Jiemboeningrat IV. Pangeran Prawata atau Sunan Prawata memiliki cacat mata, yaitu buta. Konon hal ini karena kutukan Pangeran Suryawiyata, pamannya sendiri, saat Pangeran Prawata di saat mudanya membunuh pamannya itu terkait pemberontakan yang dia lakukan. Lebih jelas baca catatan saya Jaka Tingkir, Damar Shashanka. Sosok Pangeran Prawata atau Sunan Prawata tidaklah begitu populer di mata para bangsawan Demak Bintara. Diam-diam, di dalam tubuh birokrasi dan angkatan bersenjata Demak, sudah terpecah dalam dua kubu. Kubu pertama mendukung Sunan Kudus dengan Jipang Panolannya. Sedangkan kubu kedua mendukung Jaka Tingkir atau Adipati Adiwijaya dengan Pajangnya. Pendukung Sunan Kudus adalah mereka yang berhalauan keras. Sedangkan pendukung Jaka Tingkir adalah mereka yang dulu memberikan dukungan kepada Sultan Trenggana ditambah sisa-sisa laskar Majapahit yang berkedudukan di Jawa bagian tengah. Para laskar ini merapatkan barisan di belakang Jaka Tingkir, putra Ki Ageng Pengging yang sangat mereka hormati. Ki Ageng Pengging dan putranya, Jaka Tingkir sesungguhnya beragama Syiwa Buddha, oleh karena itu, sampai sekarang tidak ada makam dari kedua tokoh ini. Jaka Tingkir tidak pernah berguru kepada Sunan Kudus maupun Sunan Kalijaga.
Namun, kepada Sunan Kalijaga, Jaka Tingkir sangat-sangat menaruh hormat. Murid-murid Sunan Kalijaga adalah dari Terah Tarub yang kelak menurunkan Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam. Sudah saatnya sejarah diluruskan, damar Shashanka. Di pihak Sunan Kudus, Arya Penangsang, putra Pangeran Suryawiyata, telah ditampilkan sebagai pemimpin Kubu Putihan. Arya Penangsang yang masih berusia 26 tahun saat itu, tumbuh menjadi sosok pemuda yang ahli bela diri dan olah kanuragan berkat bimbingan Sunan Kudus secara khusus. Nama Arya Penangsang sangat ditakuti. Di samping terkenal keras perangainya, kesaktian yang dimilikinya juga membuat lawan berpikir 100 kali untuk berhadapan dengan putra Pangeran Suryawiyata ini. Begitu Sunan Prawata dikukuhkan sebagai Sultan Demak IV, tampuk pemerintahan Jipang Panolan yang telah vakum untuk beberapa tahun semenjak pemberontakan Pangeran Suryawiyata yang menemui kegagalan, tanpa persetujuan Sultan Demak, Arya Penangsang langsung dikukuhkan sebagai Adipati Jipang Panolan. Dan Sunan Kudus bermain di balik peristiwa itu. Peristiwa penobatan ini mengejutkan pihak yang berseberangan dengan Jipang Panolan dan antek-anteknya. Tak urung, Jaka Tingkir atau Adipati Adiwijaya didukung beberapa adipati yang pro dengannya, menyarankan kepada Sultan Demak IV untuk segera mengambil tindakan tegas. Jipang Panolan adalah wilayah Demak Bintara, tidak sepatutnya terjadi pengangkatan seorang adipati tanpa persetujuan Sultan Demak sendiri. Situasi politik Demak Bintara mulai memanas. Manakala Sultan Demak IV sudah berencana melepas jabatan Arya Penangsang sebagai adipati dan hendak menggantikannya dengan seorang pejabat lain, terdengar kabar yang sangat mengejutkan bahwa Sultan Demak IV atau Sunan Prawata tewas terbunuh berikut sang permaisuri. Demak Bintara terguncang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, selain jenazah Sultan dan permaisuri, di tempat kejadian juga terdapat jenazah seorang laki-laki misterius dengan sebilah keris menancap di dadanya dan keris tersebut tak lain adalah keris Kiai Brongot Setan Kober, pusaka milik Sunan Kudus. Tidak ada saksi mata lain saat peristiwa berdarah itu terjadi kecuali sosok Arya Pangiri, putra Sultan yang masih kecil. Arya Pangiri selamat karena dia bersembunyi di bawah kolong ranjang sewaktu peristiwa itu terjadi. Sultan Demak, sang permaisuri berikut putranya Arya Pangiri sebenarnya adalah target pembunuhan. Tapi, Arya Pangiri berhasil lolos dari maut. Ratu Kalinyamat, Bibi Arya Pangiri, adik Sultan Demak IV, baca catatan saya Jaka Tingkir, damar Shashanka, segera membawa Arya Pangiri secepatnya ke Jepara. Keselamatan Arya Pangiri tengah terancam dan Ratu Kalinyamat tahu betul siapa dalang dibalik pembunuhan keluarga Sultan Demak, kakaknya itu.